Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, Gede dan pemirsa ini menanggapi tadi hal unik ya jelang Lebaran. Ini Hari Raya Idul Fitri, ini sejumlah toko emas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur justru ramai diserbu pembeli. Betul, di sejumlah toko bahkan warga rela berdesakan mengantri demi bisa membeli perhiasan emas yang mereka idam-idamkan untuk Lebaran. Antri bantuan sosial? Oh, tentu tidak. Antrean ini terjadi di toko emas Pasar Legi, Jombang, Jawa Timur. Warga rela berbaris dan menanti agar bisa membeli perhiasan emas yang mereka inginkan. Wah. Beli emas ya? Kenapa kok sampai antri begini, kok tidak di toko yang lain? Karena kita mau tukar, belinya di sini jadi tukarnya di sini. Kenapa ditukar? Pengen model baru. Pengen model baru, apa buat hari raya? Iya. Mesti antri begini tidak masalah? Ya biasanya di sini lumayan ramai, tapi ini kalau hari raya tambah. Ya, untuk menjaga keamanan, pemilik toko membatasi warga yang boleh masuk dan bertransaksi hanya 5 hingga 7 orang per giliran. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Wih, sampai antri panjang. Antri panjang demi membeli emas yang didam-idamkan untuk supaya dipamerkan. Tampil paripurna, Lista. Tampil di depan tamu-tamu, keluarga, begitu kan. Tampil cantik dan menawan begitu. Tapi kan tahun ini tetap dengan tidak boleh perhiasan. keliling. Iya, tapi dengan keluarga terdekat. Dengan keluarga mungkin. terdekat aja. Memamerkan emas baru kepada suami tercinta. Iya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, ini masih seputar Idul Fitri ya. Kalau misalkan Idul Fitri identik dengan ketupat, ini tidak hanya sekedar pelengkap makanan Lebaran, ternyata ketupat juga memiliki makna filosofis, Gede. Iya, betul. Mulai dari bentuknya yang jajaran genjang hingga namanya punya arti tersendiri. Anyaman daun kelapa yang diisi beras ini terlihat sederhana, tapi ketupat punya tempat tersendiri bagi umat muslim di tanah air, terlebih di Hari Raya Idul Fitri. Ya, ketupat punya sejarah panjang. Anyaman daun kelapa berbentuk jajaran genjang ini pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga saat penyebaran agama Islam pada abad ke-15 di masa pemerintahan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah. Lebih dari sekedar makanan, penyebutan ketupat pun punya makna yang dalam. Dalam Kamus Pepak Bahasa Jawa, kata ketupat berasal dari kupat, gabungan kata dari ngaku lepat atau mengaku bersalah. Sedangkan bentuk simetris ketupat bagi masyarakat Jawa diartikan dengan kiblat papat limo pancer. Papat dimaknai sebagai simbol 4 penjuru mata angin utama. Sehingga ke arah manapun manusia akan pergi, ia harus mengingat arah kiblat. Sedangkan janur atau daun kelapa yang membungkus ketupat merupakan kependekan dari kata jatining nur yang bisa diartikan hati nurani. Rumitnya anyaman janur merupakan simbol dari kompleksitas masyarakat Jawa saat itu. Sedangkan anyaman yang mengikat 2 helai janur hingga menjadi satu kesatuan adalah pengingat bahwa manusia harus merajut tali silaturahmi tanpa membedakan kelas sosial. Secara filosofis, beras yang dimasukkan ke dalam anyaman ketupat menggambarkan nafsu duniawi. Maka secara utuh, ketupat melambangkan nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani. Seiring penyebaran agama Islam yang makin luas, menyajikan ketupat di Hari Raya Idul Fitri tidak lagi tradisi masyarakat Jawa, tapi telah menjadi identitas perayaan Idul Fitri di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, tapi berbicara ketupat, ini selain ketupat, setiap daerah juga memiliki keunikan ragam kuliner tersendiri di tiap merayakan Idul Fitri, Gede. Iya, dan kali ini saya akan mengajak Lista dan pemirsa untuk ke Kabupaten Bangkalan, Madura untuk menikmati topak ladeh, kuliner langka yang hanya ada saat Lebaran tiba.
Hari Lebaran juga menjadi momen istimewa bagi warga Bangkalan, Jawa Timur. Hidangannya pun harus istimewa. Salah satunya topak ladeh. Topak artinya ketupat dan lontong. Sementara ladeh adalah nama untuk kuah kental, kemerahan dengan isi irisan daging sapi, telur, dan sayur. Walau menjadi menu wajib saat perayaan Idul Fitri, kuliner topak ladeh terbilang cukup langka dikarenakan tidak semua ibu rumah tangga bisa memasaknya dengan cita rasa yang pas. Untuk membuat kuah ladeh yang lezat dibutuhkan percampuran bumbu yang terdiri dari cabai merah, jahe, merica, jinten, kunyit, ketumbar, lengkuas, bawang merah, bawang putih, parutan kelapa, serta santan. Seluruh bahan dihaluskan lalu ditumis dan ditambahkan kayu manis, daun jeruk, serta serai. Usai ditumis, bumbu dimasak dengan kuah santan, lalu tambahkan kacang panjang yang sudah dipotong dan diikat. Terakhir, campurkan telur rebus dan potongan daging sapi. Kekuatan kuah ladeh sangat dipengaruhi oleh akurasi takaran dan racikan bumbu. Paling tidak, itulah yang diungkapkan Nunung Polestari, topak ladeh. Pas Lebaran ini topak ladeh, memang yang ada di daerah Madura aja. Kacang panjang diikat, itu khasnya diikat supaya memang khas topak ladeh di situ khasnya. Topak ladeh seringkali bersanding dengan menu lainnya. Kenikmatan kuliner langka ini semakin sempurna saat disantap bersama keluarga di hari yang istimewa. Tidak hanya di Idul Fitri, menu topak ladeh juga menjadi menu wajib saat Lebaran Ketupat, yakni hari ke-7 setelah Idul Fitri, dan juga pada Hari Raya Idul Adha. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, ini DPP Baja Perindo berbagi kebahagiaan dan keceriaan untuk anak-anak yatim dalam merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, ratusan paket Lebaran dibagikan kepada anak yatim di 3 lokasi berbeda di Jakarta. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah, DPP Baja Perindo terus berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini organisasi Saya Partai Perindo ini berbagi untuk anak yatim di Rumah Yatim Sunter Muara, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan paket Lebaran ini diserahkan langsung kepada pengurus dan perwakilan anak di rumah yatim. Harapan dari Baja Perindo sama kita untuk berbagi ini di bulan suci, semoga ada sedikit kebahagiaan di saat Idul Fitri nanti. Jadi kita berbagi untuk anak-anak yatim. Kami senang, kami bangga atas kepeduliannya. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, memberikan keberkahan di bulan Ramadan. Selain di Sunter Muara, Baja Perindo juga memberikan ratusan paket Lebaran untuk anak yatim di Yayasan Nurul Kulub Sunter Agung dan Majelis Taklim Al-Ikhlas Manggarai.